Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah ta'qib rahimani wa rahimakumullah. Virus corona kalah dengan ayat kursi. Maka mari kita membaca ayat kursi. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Apa dalilnya ayat kursi mengalahkan corona? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh cucu Nabi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a, siapapun membaca ayat al-kursi, ayat kursi fi duburi, setelah as-salatil maktubati, salat yang wajib termasuk salat maghrib ini, kana fi dhimmatillah, maka dia berada dalam penjagaan Allah atau perlindungan Allah. Sampai kapan? Ila salatil ukhra, sampai salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir wa isnaduhu hasan, dan sanadnya hasan. Nah, maka siapa yang ingin dijaga oleh Allah hari-hari ini dari apapun mara bahaya termasuk corona, jangan meninggalkan salat wajib di masjid. Tetap apa? Salat di masjid. Kemudian baca ayat kursi. Karena beberapa hari ini tersebar video-video mereka mengajarkan azan model baru, yaitu azan corona. Apa itu azan corona? Sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Padahal ini azan Ibnu Umar ini dilakukan as-salat sallu fi rihalikum. Ini adalah pada waktu itu idza kanat lailatun baridatun, ketika ada malam yang sangat dingin, au dzatu matarin, atau ada hujan, fis safar, ketika safar. Jadi kalau betul-betul ada sesuatu yang memadharati kita, dinginnya malam. Kalau di Arab Saudi dingin itu sangat dingin sekali, maka kalau mereka kedinginan keluar rumah, wajar sekali kalau diizinkan oleh Nabi salat di rumah masing-masing. Tapi kalau corona ini bukan sesuatu yang jelas, hanya kita khawatir saja. Kita khawatir kalau nanti ke masjid ada orang yang bawa corona, kita kena. Cuma khawatir, bukan sesuatu yang jelas. Kalau baik lailatun baridah, malam yang dingin, ini udah jelas, dinginnya betul-betul ada. Kita keluar rumah, pintu rumah itu sudah disambut dingin. Demikian juga dzatu matarin, hujan sudah ada, jelas ada. Kita keluar rumah ada hujan, nah ini jelas adanya. Tapi kalau corona, apakah kalau kita keluar rumah jelas ada corona di situ? Nah, maka ini menghasung orang untuk salat di rumah masing-masing karena takut corona kalau salat di masjid, ini sebenarnya kurang tepat. Sebagaimana difatwakan oleh guru kami Syekh Utsman Al-Khamis dari Kuwait, beliau mengatakan tidak sepantasnya seperti ini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini berlakunya tidak untuk semua orang, tapi untuk sebagian orang saja. Rasulullah mengatakan, la yuridanna, janganlah membawa onta-onta, mumridun, orang yang onta-ontanya sakit, ala musihin, kepada orang-orang yang onta-ontanya sehat,
Hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi memberikan aturan kalau ada orang punya onta-onta yang sakit kudisan, nah ini biasanya sakit kudisan pada onta ini cepat menyebar, maka Rasul mengatakan yang punya onta yang sakit ini kudisan jangan dicampur dengan onta-onta yang sehat, ini akan bisa menular. Nah, maka hadis ini kalau mau kita terapkan pada corona, ini adalah berlaku untuk orang-orang yang sudah divonis kamu kena corona. Nah, ini jangan sholat berjamaah di masjid, karena orang yang terbukti dia membawa corona itu sama dengan mumrid, yaitu orang yang punya onta-onta yang sakit. Jelas ada sakit di situ, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Tapi kita yang sehat tidak usah takut untuk sholat berjamaah ke masjid. Jangan sampai gara-gara takut corona kemudian masjid kita kosong mongklong, nggak ada orang. Nah, ini nggak sesuai hadis-hadis yang kita baca tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya sekedar membacakan fatwa dari guru kami, Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah taala.